Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusri Salam dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit PIN terakhir 052. Ini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar sistem kontrol dengan judul yaitu kontrol BWM dan encoder motor DC dengan Simulink. Oke, saja apa itu BWM? BWM adalah metode pengendalian motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital yang diberikan ke motor. Pada BWM, nilai tegangan tidak diubah secara langsung, melainkan diatur melalui perbandingan waktu sinyal on dan off yang disebut duty cycle. Semakin besar duty cycle-nya, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatan putar motor meningkat. Metode BWM banyak digunakan karena efisien, mudah diimplementasikan secara digital, dan mampu mengontrol kecepatan motor dengan baik, tanpa banyak kehilangan daya. Nah, apa itu encoder? Encoder merupakan sensor yang digunakan untuk membaca posisi, kecepatan, atau arah putaran motor DC. Encoder bekerja dengan menghasilkan pulsa listrik setiap kali poros motor berputar di jumlah sudut tertentu. Jumlah pulsa yang dihasilkan dapat dihitung dan diolah untuk mengetahui kecepatan atau posisi motor secara akurat. Dalam sistem kontrol, encoder berperan sebagai perangkat umpan balik atau feedback-nya yang memberikan informasi kondisi aktual motor kepada sistem kendali. Nah, encoder ini nanti outputnya adalah sebuah grafik. Hubungan BWM dan encoder dalam kontrol motor DC dengan Simulink. Nah, dalam sistem kontrol motor DC berbasis Simulink ini, BWM berfungsi sebagai sinyal kendali yang mengatur kecepatan motor, sedangkan encodernya berfungsi sebagai sensornya, umpan balik yang membaca kecepatan atau posisi motor secara real time. Data dari encoder dibandingkan dengan nilai referensi yang telah ditentukan, sehingga sesinya digunakan untuk menyesuaikan duty cycle BWM secara otomatis. Dengan adanya hubungan ini, sistem dapat bekerja dalam mode closed loop, di mana kecepatan motor dapat dipertahankan tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban atau gangguan. Simulink sendiri digunakan sebagai platform untuk memodelkan, menyelesaikan, dan memvisualisasikan interaksi antara BWM dan encoder, sehingga kinerja sistem kontrol dapat dianalisis dengan lebih mudah dan sistematis. Langsung saja kita ke video di dalam Simulink-nya dan video hasilnya. Oke, di sini kita akan masuk ke Simulink dan langsung saja kita ke tambahkan ini. Kita tambahkan kan konstan. Nah, di konstan sini untuk mempermudah ya. Kita di sini pakai 255, kita tambahkan BWM-nya langsung. Nah, 255 dan 0. Oke. Langsung saja. Kita tambahkan turn off hardware. Nah, kita pakai hardware boardnya Arduino Mega 2560. Lalu lanjut ke solver, kita setting stop time, INS-nya, terus fix step size, kemudian 0,1 untuk discrete. Nah, buat connection-nya kita pakai manual select. Lalu ini kita pakai default, kita samakan. Lanjut kita pakai COM9 ya. Lalu kode generasinya pakai faster win, faster run. Oke. Nah, untuk hasil ini kita akan melihatnya di sini. Nah, karena tidak ditambahkan apa-apa, jadi motor berputar searah clockwise lah intinya, motor berputar biasa. Lanjut yang kedua,
kita tambahkan slider. Nah, di sini kita tambahkan slider untuk mengatur kecepatan motornya. Jadi intinya nanti saat slider ini diarahkan ke positif atau ke 255, ke arah 255, akan clockwise atau searah jarum jam. Jika ke minus tidak searah jarum jam, seperti itu. Itu tadi videonya mirror ya, karena kamera depan. Oke, langsung saja. Ini kita tambahkan tipe tambahkan kabin. Nah, di sini untuk hasil ini itu ada di nah ini dia. Nah, ini saat di slide ya, atau di slider diputar ke minus, ke positif, ke minus. Jadi intinya kita berbalik clockwise dan clockwise kalau seperti itu. Nah, setelah itu untuk step terakhirnya adalah menambahkan encoder. Nah, di sini untuk sensornya saja kita setting sensor encodernya ini untuk speed, ini encoder bagus ini seperti itu teman-teman. Kita setting default seperti itu. Nah, selesai seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Untuk kesimpulannya, penggunaan PEM dan encoder dalam motor-motor DC memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara efisien dan akurat. PEM berfungsi sebagai sinyal kendali, sedangkan encoder memberikan umpan balik kecepatan secara real time. Dengan bantuan Simulink, sistem kendali tertutup dapat dianalisis dan menghasilkan respon motor yang lebih stabil. Itu. Untuk encoder sendiri, intinya grafik yang dihasilkan itu atau motor motor tidak terlalu berpengaruh atau sama saja gerakannya. Jadi hanya menghitung jika kita geser apakah encodernya berfungsi naik turunnya seperti itu. Encoder hanya untuk itu sensornya. Terima kasih.